Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Punyanya Din Kominfo bersama Novita di sini sebagai host. Sobat Kepo, akhir-akhir ini kita sering banget mendengar berita tentang tanah longsor yang terjadi di wilayah Jawa Tengah di berbagai titik, seperti yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara, dan juga di Cilacap. Fenomena ini bikin banyak dari kita tuh bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Ini sedang musim yang sangat rawan untuk kita. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan tamu narasumber spesial. Beliau bukan kali pertama dong di sini. Beliau sudah kedua kali ke sini, yaitu ada Ibu Yuli Krisna Arianti ST, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Temanggung. Beri aplaus buat Ibu Yuli. Selamat datang Bu Yuli di studio kita. Alhamdulillah kasih, sudah mau hadir yang kedua ya Bu? Iya Mbak. Gimana Bu rasanya podcast yang kedua ini? Masih sama dengan yang pertama ya, rasanya masih ingat dengan kemarin waktu podcast pertama, jadi kayak pengalaman pertama lagi. Aduh. Tapi kabarnya gimana Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Bu, nih sobat-sobat Kepo ingin kepo lebih dalam tentang fenomena tanah longsor yang sedang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah ya Bu. Namun sebelumnya boleh nggak sih diperkenalkan dulu BPBD saat ini sedang fokus di isu apa di musim penghujan ini? Ya, terima kasih Mbak Novita. Khusus untuk menghadapi musim penghujan kali ini, kita memang sedang meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti misalnya banjir, longsor, dan angin. Memang terjadi peningkatan pada awal musim penghujan ini, dan kita selalu memonitor melalui website BMKG untuk kondisi cuaca yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, gitu Mbak. Akhir-akhir ini kan juga banyak terjadi kejadian longsor ya di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kalau berdasarkan laporan dari BMKG, ini memang ada fenomena atmosfer dan siklus siklonik. Jadi yang hal ini memicu cuaca ekstrim sehingga curah hujan cukup tinggi dan berlangsung lama. Terutama kalau untuk wilayah Temanggung ini berdasarkan laporan BMKG ada di wilayah Temanggung bagian barat untuk yang curah hujan tinggi. Wilayah mana aja itu Ibu? Misalnya saja di Wonoboyo, Tretep, Bejen, kemudian termasuk di wilayah timur ada sedikit di Ngemawang, Kaloran, gitu Mbak. Berarti wilayah-wilayah tersebut juga sedang menjadi pantauan khusus bagi BPBD ya Bu? Betul. Dari sudut pandang BPBD, apa sih penyebab utama dari peningkatan kejadian tanah longsor yang sudah terjadi? Kalau untuk saat ini memang adanya fenomena cuaca ekstrim tadi Mbak, jadi curah hujan yang berlangsung cukup lama, intensitasnya tinggi, kemudian ditambah lagi kita memang ada di area perbukitan, sehingga memang lereng curam dan kondisi jenis tanahnya di Temanggung di beberapa wilayah ini kan bersifat poros atau pasir, sehingga mempercepat resapan air hujan ke dalam tanah. Sehingga menjadi ada potensi bisa terjadi tanah longsor ya Bu? Betul, iya. Untuk faktor iklim, curah hujan ekstrim atau perubahan kontur juga apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh Mbak, karena yaitu karena kondisi jenis tanahnya ini menyerap air dengan sangat baik dan sangat cepat. Curah hujan tinggi, air masuk ke dalam tanah, struktur tanah akan berkurang daya dukungnya sehingga menyebabkan longsor. Faktor-faktor tersebut juga ada di berbagai wilayah yang menjadi fokus BPBD saat ini ya? Iya Mbak, dan kita juga menyiagakan personil 24 jam, kita ada TRC 20 orang, itu memang saat ini kita fokuskan di mewaspadai bencana hidrometeorologi ini. Untuk kejadian longsor ini, apakah ini bersifat siklikal atau berulang setiap tahun atau menjadi ada pembeda di tiap tahunnya? Sebenarnya memang itu merupakan siklus tahunan ya, utamanya di awal-awal musim hujan sampai nanti di puncak musim hujan, biasanya di bulan Februari. Kita memang harus menyiapkan sarpras dan personil khusus untuk awal musim hujan ini. Namun demikian di akhir-akhir tahun ini memang terjadi peningkatan
terjadi peningkatan kejadian dan juga dampak, karena mungkin memang kondisi tanahnya yang bebannya sudah semakin meningkat, Mbak, dengan adanya permukiman makin padat, penggunaan lahan yang makin banyak digunakan oleh masyarakat, berkurangnya area hijau, ini memicu bertambahnya kejadian-kejadian longsor di wilayah Temanggung. Tadi kan juga sudah disebutkan ada wilayah daerah Gemawang, Kaloran, Wonogoyo, Tretep, seperti itu ya, termasuk ke daerah rawan longsor di Kabupaten Temanggung ya Bu. Lalu indikator sederhana yang bisa dikenali oleh masyarakat itu apa sih? Ciri-ciri kalau masyarakat biar bisa tahu secara sederhana. Untuk ini ya, kalau longsor akan terjadi itu seperti apa ya? Misalnya kita melihat di tanah ini ada rekahan, sekecil apapun, rekahan banyak, rekahan baik di tanah maupun di tebing, itu merupakan tanda-tanda awal akan terjadinya longsor. Kita bisa juga melihat longsor itu bisa terjadi di area yang memang topografi curam, kemudian di wilayah-wilayah tertentu kita sering melihat di daerah tebing ada tiang listrik yang miring atau mungkin pohon miring, itu adalah tanda bahwa bisa jadi longsor ini sudah mengintai. Kemudian juga ada dinding rumah yang retak, dinding rumah retak tapi bukan disebabkan kesalahan struktural. Itu beberapa cara sederhana untuk mengetahui bahwa ada resiko longsor di area tersebut. Berarti dari ciri-ciri sederhana kita sudah bisa harus mewaspadai ini daerah sudah menjadi rawan longsor ya Bu? Iya, ada potensi bahwa akan timbul kejadian longsor. Bu Yuli, kita tahan dulu segmen 1. Nah Sobat Kepo, di tengah musim penghujan ini kita harus menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh. Nah kali ini di podcast episode kali ini kita sudah ditemani oleh produk UMKM lokal Kabupaten Temanggung, ada madu Maidahi. Yuk dikonsumsi dan jaga kesehatan. Support terus UMKM Kabupaten Temanggung. Nah, buat Sobat Kepo yang produknya juga pengen kita tampilkan di sini, nanti kalian bisa menghubungi kontak yang lewat di bawah ini. Nah, Sobat Kepo, kita akan menyaksikan informasi-informasi yang akan lewat setelah yang satu ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Kembali lagi di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Masih bersama Novita dan masih dengan Ibu Yuli dari BPBD Kabupaten Temanggung. Bu Yuli, tadi sudah dijelaskan tentang indikator sederhana atau ciri-ciri rawan longsor itu seperti apa. Nah, untuk itu kita akan bertanya lagi nih, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan BPBD untuk mengurangi resiko tanah longsor ini seperti apa? Yang pertama tentunya kita pemetaan daerah yang rawan longsor, Mbak. Pemetaan ini dari bahayanya, resikonya, kemudian titik lokasi kejadian bencananya ada di area mana saja. Kemudian yang kedua, kita penguatan kapasitas masyarakat melalui program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Kemudian kita juga memasang EWS atau Early Warning System di daerah-daerah rawan longsor. Kemudian kita melakukan simulasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian kita juga pemasangan rambu rawan longsor dan juga kita menyebarluaskan informasi tentang ini ke media sosial. Bu Yuli, lalu keterlibatan dari masyarakat dalam upaya pencegahan tuh bagaimana sih? Sebenarnya masyarakat menjadi kunci utama ya Mbak dalam mitigasi longsor ini, karena mereka yang akan menemui kejadian ini dan kita harapkan mereka juga bisa menyelesaikan
resiko dari longsor ini. Masyarakat bisa melakukan beberapa hal sederhana untuk mengurangi potensi longsor ini, seperti misalnya melakukan pengelolaan air dengan baik. Jadi air hujan, air sisa rumah tangga itu dikelola dengan baik, dibuang ke saluran lingkungan yang sudah tersedia sehingga air tersebut tidak terserap ke dalam tanah. Betul. Kemudian yang kedua, melakukan penanaman di daerah tebing. Yang ketiga bisa dengan membuat terasering sehingga tanah yang curam ini bisa berkurang kecuramannya. Selain itu, masyarakat juga bisa dengan menghindari pembangunan rumah di daerah yang curam gitu. Kemudian tidak menambah beban pada daerah topografi curam. Itu merupakan langkah-langkah untuk berupaya mengurangi potensi longsor. Untuk langkah sederhana yang bisa dilakukan warga nih untuk meminimalisir resiko longsor di lingkungan rumah tadi sudah dijelaskan. Lalu tadi juga dijelaskan ada EWS, e-warning system ya? Iya, betul. Apa sih itu e-warning system? Ini merupakan sistem peringatan dini, Mbak. Jadi kita ada dua, yang pertama curah hujan, kemudian yang kedua gerakan tanah. Jadi alat ini akan membaca jika curah hujan melebihi normal. Nah, kalau melebihi normal ada potensi terjadinya longsor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca pergerakan tanah. Jika ada tanah bergerak, dia akan berbunyi. Selain tadi yang curah hujan, ini longsor juga jika ada sesuatu yang tidak normal akan berbunyi sirine. Selain bunyi sirine ada peringatan melalui SMS gitu ke Pusdalop BPBD gitu, Mbak. Untuk peringatan-peringatan tadi seperti sirine dan alarm kayak gitu, itu hanya terdengar di kantor BPBD atau juga ada yang bisa didengar oleh masyarakat? Bisa didengar oleh masyarakat. Nah, jadi makanya, masyarakat tidak harus menunggu suara sirine dari BPBD ya, misal ada pergerakan yang cukup tajam kayak gitu, sudah otomatis e-warning system ini akan berbunyi, Bu? Iya, akan berbunyi, dan makanya kita juga menyarankan kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana untuk selalu menyiapkan tas siaga bencana dan menyiapkan rencana evakuasi gitu, Mbak. Apa itu tas siaga bencana? Aduh, ini kita tas siaga bencana ini tas yang berisi kebutuhan dasar, kebutuhan dasar seperti air minum, kemudian makanan ringan, P3K, alat pelindung diri, senter, dan juga dokumen-dokumen penting. Jadi jika ada potensi misalnya turun hujan lebat berlangsung lama untuk wilayah daerah rawan longsor, sebaiknya masyarakat menyiapkan tas siaga ini. Untuk jadi sewaktu-waktu harus mengungsi, mereka cepat sudah tahu apa yang harus diambil. Ya, gitu sudah ada tasnya, terus harus mengungsi kemana, itu sudah ada rencana evakuasi. Untuk masyarakat yang tadi di daerah rawan longsor tersebut juga sudah ada informasi tentang tas siaga bencana ini? Kita sudah selalu memberikan penyuluhan gitu, Mbak. Jadi otomatis mereka sudah tahu nih harus kemana, harus apa yang dibawa, mereka sudah tahu ya, Bu? Ya. Bu, ketika ada laporan longsor masuk, seperti apa sih alur penanganan cepat dari BPBD? Jadi kan kita ada alat komunikasi berupa WA, HP, kemudian kita juga ada radio. Itu masyarakat bisa melaporkan melalui HPTRC. Kemudian kita menerima laporan dan tim akan menuju ke lokasi sesuai dengan kondisi yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi makanya kita juga menekankan kepada masyarakat agar dapat melaporkan kejadian di wilayahnya sesuai dengan kondisi, sehingga kita ke lapangan itu sesuai valid apa yang kita bawa, apa yang dibutuhkan di lokasi gitu, Mbak. Terus setelah itu kita akan melakukan asesmen, kita akan menilai apa kebutuhan di lapangan. Jika memang dibutuhkan penanganan darurat, kita akan melakukan penanganan darurat, tentunya dibantu dengan lembaga ataupun masyarakat terkait. Untuk pelaporan, tadi selain dengan grup WA, masyarakat bisa melapor tentang kejadian bencana itu lewat mana? Lewat HPTRC bisa, kemudian lewat Instagram bisa, kita punya media sosial, ada Facebook juga bisa. Aktif ya 24 jam? Aktif. Jadi buat masyarakat Temanggung jangan khawatir, BPBD siaga untuk warga. Ya, betul. Ibu, apa sih tantangan terbesar BPBD dalam penanganan bencana longsor? Tentunya luasnya daerah rawan bencana longsor ya, Mbak. Betul. Tersebar di wilayah
bagian tepi sih sebenarnya. Kalau area tengah ini kan memang tidak terlalu beresiko longsor. Ada di area tepi tapi berkeliling di hampir seluruh wilayah Temanggung. Ada sekitar 14 kecamatan mungkin ya. Di area tepi ini adalah daerah rawan longsor. Sehingga untuk mobilisasi kan dibutuhkan waktu, kemudian topografinya jelas di daerah pegunungan, kemudian kita sarpras terbatas dengan tim TRC yang setiap siaga piket ini ada 6 orang. Kita harus mengoptimalkan jika ada kejadian di beberapa wilayah yang bersamaan di area yang jauh, kita kan harus siap apalagi kalau membutuhkan penanganan segera gitu Mbak. Kemudian kondisi cuaca ekstrim yang sulit diprediksi. Biasanya kalau kejadian longsor ini memang kebanyakan pada saat kondisinya hujan. Betul. Gitu. Malam hari, jarang longsor itu terjadi siang hari. Jarang ya? Jarang. Yang pengalaman saya jarang. Kebanyakan malam hari dan itu hujan. Jadi memang tantangan yang besar sih untuk ke lokasi gitu. Setelah adanya berita tanah longsor yang ada di Banjarnegara dan Cilacap, apakah di Temanggung juga sudah ada kejadian tanah longsor? Sudah Mbak, tadi malam. Wow. Tadi malam ada di 3 titik, Campurejo Tretep ada 2, kemudian di Tawangsari Wonoboyo 1. Itu tanah longsornya jatuh ke mana Ibu? Tanah longsornya menimpa jalan. Yang di Wonoboyo ini menutup jalan 100%, kemudian yang di Campurejo sebagian jalan dan juga rumah. Untuk rumah warga, apakah banyak yang tertimbun atau bagaimana? Tidak Mbak, hanya 1. Alhamdulillahnya dampaknya tidak besar. Apakah ada korban jiwa Bu? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang untuk warga Temanggung masih aman ya Ibu. Lalu untuk 2 wilayah yang tadi, jalan yang tertutup, berarti itu jalan utama? Jalan utama. Lalu untuk akses masyarakat ketika jalan tertutup bagaimana Bu? Sementara tidak bisa dilalui. Baik. Nah itulah salah satu tantangan kita juga karena alat berat ini Temanggung tidak mempunyai yang besar ya Mbak, hanya ada 1 di DPUPR gitu. Nah itu juga merupakan tantangan kita, ketersediaan alat berat dan juga logistik untuk penanganan longsor ini memang terbatas. Tadi malam sudah terjadi tanah longsor dan untuk saat ini apakah sudah selesai proses evakuasinya? Alhamdulillah Sudah selesai. Tapi memang karena kita melakukannya manual butuh waktu Mbak gitu. Aduh, sangat tangguh ini ya teman-teman di BPBD. Dibantu masyarakat, TNI, Polri. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Iya, kita tidak bisa kerja sendiri Mbak. Lalu Bu, bagaimana sih BPBD memanfaatkan teknologi seperti KIS, sistem peringatan dini, dan aplikasi laporan untuk menghadapi bencana? Kalau untuk pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi kita sudah menggunakan GIS untuk pemetaan rawan longsor, kemudian resiko longsor, termasuk titik lokasi terjadinya bencana, supaya kita bisa mengetahui mana-mana saja area yang sering terjadi bencana. Kemudian kalau untuk peringatan dini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk EWS ini kita ada milik BPBD dan juga ada milik BMKG. BMKG terpasang di kantor BPBD dan juga di Muncar Ngemawang gitu. Kemudian tentunya kita ada sistem pelaporan cepat melalui aplikasi, kemudian dengan HT juga ada, dan kita pelaporan dengan Google ada Mbak. Rekap bencana menggunakan Google itu dikelola oleh Pusdalop BPBD. Semua sudah terdata ya Bu? Sudah. Untuk program edukasi dan sosialisasi, apakah sekarang ini sedang ada program tersebut di BPBD? Kalau program ini setiap saat ada Mbak. Iya, kita ada sosialisasi kepada masyarakat, kemudian sosialisasi kepada siswa sekolah, itu berlangsung setiap saat. Jadi terus menerus ya, terus menerus, iya, sampai terus menerus, ya? Iya. Karena kalau semakin sering diingatkan, semakin sering juga ingatannya tentang kesiapsiagaan bencana. Iya, betul. Bu Yuli, apa sih pesan dari BPBD untuk masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan ini? Agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini, waspada jika hujan lebat berkepanjangan, waspadai jika ada rekahan tanah sekecil apapun, dan utamakan keselamatan. Itu aja. Dan terakhir nih Bu, harapan dari BPBD terhadap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat dalam mengurangi resiko tanah longsor.
Ya, BPBD berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kemudian komunitas lokal dan relawan penanggulangan bencana dapat diperkuat lagi, Mbak. Karena memang sinergitas antara komunitas ini dapat mengurangi resiko terjadinya longsor, dan kesuksesan mitigasi longsor itu memang upaya semua pihak, tidak hanya BPBD saja. Gitu, Mbak. Terima kasih Bu Yuli sudah mau bersharing session tentang mitigasi, penanganan dan penanggulangan dari tanah longsor. Terima kasih Sobat Kepo sudah menyaksikan episode kita hingga penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk.